Shalom semuanya. Halo. Shalom anak muda. Coba aku boleh teman kiri kanannya nih, kayak ada teman-teman yang baru datang. Selamat datang di ibadah sing. Enjoy ibadah ini sebagai rumah kalian. Sebelum mulai ibadah ini aku mau ajak teman-teman kita untuk berdoa dulu ya. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Kau telah melindungi kami, memberkati kami ya Pak, untuk kami boleh sampai di tempat ibadah hari ini ya Tuhan, di ibadah sing kami hari ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau berhalangan hadir ya Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang jaga mereka satu persatu ya Bapak. Engkau yang berkati ibadah ini yang sebentar kami akan mulai dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarkan hati yang sudah kami siapkan untuk ibadah hari ini juga menjadi hati yang harum dan wangi ya Tuhan, untuk persembahan bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman masih dalam posisi berdoa, merenung. Kita percaya bahwa kita di ibadah hari ini karena kita rindu sama Tuhan. Kita percaya di ibadah kita hari ini adalah bukan suatu hal yang kebetulan. Mungkin dengan teman-teman baru kita renungkan kasih-Nya Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku rindu sama Engkau Tuhan. Oh Jesus. Kita bilang, Tuhan, aku mau lebih dekat dengan Engkau lebih lagi Yesus. Kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, aku rindu sama Engkau ya Tuhan. Biarkan aku terus bersama dengan Engkau Yesus. Kita naikkan penyembahan kita. Kita naikkan rasa syukur kita. Kita bilang terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kita katakan lagi. Satu hal yang ku rindu, ini kerinduan kami Tuhan, di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kita sama-sama katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita naikkan kerinduan kita. Satu hal yang ku rindu, ini kerinduan kami Tuhan, dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
Tuhan, ini syukur kami. Jesus, ku mau bersekutu dengan teman-teman, kita naikkan syukur kita doa, Tuhan aku rindu Engkau. Tuhan aku mau fokus dengan Engkau Yesus. Oh, we worship you. Ku mau menyembah Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang hidup. Teman-teman, aku boleh ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan lagu ini benar-benar dari dalam hati kita. Tuhan, aku mau lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan, aku rindu Engkau Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu lebih lagi Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mau lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mau menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh Jesus, Tuhan aku mau lebih lagi ya Tuhan, hanyut dalam kasih-Mu Yesus. Biarkan kami lebih dalam lagi menyembah Engkau Yesus. Engkau yang peluk erat setiap hati kami Yesus. Aku rindu Engkau. Teman-teman boleh bilang dalam hati, Tuhan aku rindu Engkau Yesus. Kau mau kami pulang tidak dengan hati yang kosong. Kau mau pulang dengan hati yang bahagia. Kau mau pulang penuh dengan Engkau Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi
teman-teman kita katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku biarkan kami lebih dalam lagi memuji dan memuliakan Kau ya Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Coba teman-teman boleh tos kiri kanannya dulu, bilang semangat dong hari ini. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu ada dekat kita, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kemenangan kita, amin. Musik. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, apa Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
kita lebih besar, amin. Kita sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, Yesus sama di atas segala nama. Kita sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus sama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, teman-teman boleh persilakan duduk. Aku percaya teman-teman di sini datang ke gereja cuman karena kita mau dekat sama Tuhan, amin. Kita nyari ketenangan di sini, kita bilang, Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan Yesus. Kita cuma mau dekat sama Tuhan, kita mau merasakan indahnya bareng sama Tuhan. Kadang mungkin kita datang ke sini dengan keadaan yang lagi nggak enak, tapi percayalah Tuhan pasti akan ngasih sesuatu yang indah buat hidup kita saat kita pulang nanti. Jesus.
Sungguh indah bersamamu selamanya. Aku percaya bersamamu akan selalu ada, Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yesus, ku mau dekat padamu, ada kekuatan baru, Kau seperlindunganku, keselamatanku. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita lebih lagi selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama kataku yang selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin terus kita sama-sama katakan, ku ingin selalu dekat, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, yang selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali katakan, kami ingin selalu berada dekat, bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami bersyukur buat setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami pada hari ini Tuhan.
buat setiap waktu yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau terus belajar. Sebab kami tahu bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan serta terang dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar hati kami bisa menjadi tanah yang subur. Supaya ketika firman itu ditabur, dia tidak layu atau bahkan mati. Tetapi dia boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berada mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Ya puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini boleh kembali berjumpa di Sing ya. Sungai Yordan New Creation. Gitu ya. Betul ya Koberni ya? Sungai Yordan New Creation ya. Saya sampai hafal tuh namanya. Nah teman-teman sekalian, hari ini saya ingin bicara soal hati. Hari ini mau bicara soal apa? Hati ya. Jadi hati-hati dengan hati. Gitu ya. Jadi ngomongin soal hati ini agak ngeri-ngeri sedap teman-teman. Gitu ya. Karena banyak orang yang berkata dirinya punya hati, tapi kadang-kadang ketika ada di momen atau fase-fase tertentu, dirinya juga pernah mengalami yang namanya sakit hati ataupun makan hati. Gitu ya. Jadi hari ini saya mau bicara tentang hati yang diproses. Nah teman-teman sekalian, kalau berbicara soal hati, sekali lagi, kalau berbicara soal hati di dalam Alkitab gitu ya, misalkan Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah teman-teman perlu tahu bahwa kata hati di situ, kalau misalkan saya tanya begitu ya, di mana hatimu? Kalau saya tanya misalkan, di mana hatimu? Ada juga ayat yang bilang kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau saya boleh bertanya sama teman-teman, di mana hatimu? Di mana hatimu? Tunjuk aja bagian tubuhnya di mana. Tunjuk aja bagian tubuhnya di mana. Di sini, di sini, di sini, di sini, gitu ya. Di mana? Di mana? Ayo coba nih. Yang anak IPA. Sekarang masih ada nggak IPA IPS SMA? Udah nggak ada ya? Udah mulai dihapus ya, gitu ya. Ayo saya mau tanya, kalau saya kan akhirnya banyak bilang soal hati loh ya. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, itu sumber kehidupan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau saya tanya sekali lagi, di mana hatimu teman-teman? Di mana? Pakai gerakan tangan aja nggak apa-apa. Di sini boleh, mau dibilang di sini. Di mana? Di sini? Di sini? Di mana Koberni? Ada dua. Koberni hatinya ada dua. Kalau hatinya agak dua agak repot ya, gitu ya. Iya, kalau dua tidak baik ya, apalagi mendua, itu lebih kacau lagi. Di mana hati teman-teman letaknya? Sini. Di mana? Coba di mana? Kadang-kadang kalau lagi marah begitu ya, aduh rasanya kalau ngeliat nih orang, hati rasanya sakit. Orang kadang suka begini ya, gitu ya. Padahal kalau mau bicara soal hati, ini kan hati versi Alkitab ya teman-teman. Memang kalau hati secara anatomi tubuh, begitu ya, hati itu ya liver, letaknya di iga atau rusuk sebelah kanan. Sini nih, gitu ya. Yang salah satu fungsinya adalah menetralisir racun dalam tubuh. Gitu ya, itu salah satu fungsi hati gitu ya. Cuma kadang-kadang kenapa Kak, kalau lagi kesel kok nggak pernah pegang ini. Kalau lagi kesel selalu yang dipegang bagian dadanya. Aduh. Kenapa? Udah nanyain kabar dari pagi sampai maghrib, nggak dibalas-balas. Sakit rasanya. Kalau kata lagu dangdut tuh sakitnya tuh Kak, udah jalan sekian lama, udah jalan sekian tahun, ujung-ujungnya naiknya bukan sama saya. Aduh Kak, sakitnya tuh di sini. Bukan di bottom ya, di dompet gitu ya.
sekian tahun jagain jodoh orang begitu ya, dompet sampai kembang kempis gitu ya. Ternyata dia sama yang lain. Nah teman-teman, bicara soal hati, jadi ini sekali lagi nih hati versi Alkitab ya teman-teman. Nah teman-teman perlu tahu bahwa kalau bicara soal hati, hati itu bicara soal pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau misalnya ditanya, di mana hatimu begitu ya, kalau versi Alkitab, hati kita itu ada di sini. Kak ini kan jidat, kak ini kan kening. Karena yang dimaksud dengan hati adalah pusat berpikir. Pusat berpikir kita itu tidak ada di sini. Tidak juga ada di sini. Tapi yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, mood kita, jiwa kita, itu adanya di sini. Di mana kak? Di otak. Berbagai, apa istilahnya, miliaran syaraf ada di situ. Kadang-kadang badan sehat, tapi kalau pikiran lagi sakit, badannya bisa ikut sakit. Kadang-kadang mungkin badannya sakit, tapi kalau pemikirannya sehat, itu kalau ada jurnal-jurnal medis, jurnal-jurnal kesehatan tuh, sebenarnya gini, obat itu hanya membantu, tapi pengobatan alam yang sesungguhnya, itu dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran manusia. Pikiran manusia bisa membantu menyembuhkan orang, merecovery tubuhnya. Emang Tuhan ini ciptakan tubuh kita ini unik banget teman-teman. Jadi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk merecovery diri. Obat-obatan hanya membantu. Tapi Tuhan anugerahkan kepada kita hati yang bukan di sini, bukan juga ada di sini. Tapi dia ada di sini. Karena hati itu bicara soal pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi hati bicara soal apa teman-teman? Pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Hatimu itu ada di pikiranmu. Nah, manusia berpikir tidak pakai dengkul. Tidak pakai mata kaki. Tidak pakai bagian sini sekali lagi ya. Tapi dia berpikir pakai sini. Gitu ya. Makanya kalau Alkitab bilang, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena begini, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perkatakan, base-nya, dasarnya itu dari hati. Dasarnya adalah dari pikiran seseorang. Kalau kamu pernah membaca bagian Alkitab yang lainnya bicara soal dari buahnya lah, dari buahnya lah kamu akan tahu apanya? Dari buahnya lah kamu akan tahu apanya? Dari buahnya kamu akan tahu pohonnya. Masa pohon pepaya berbuah jeruk? Gitu ya. Masa pohon mangga berbuah jeruk? Namanya jadi maruk dong, mangga berbuah jeruk. Gitu ya. Masa pohon jengkol berbuah petek begitu ya. Dari buahnya lah engkau akan tahu pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang buruk, dia akan menghasilkan buah yang buruk. Nah yang menarik, bicara soal hal-hal yang buruk dalam Alkitab teman-teman. Yang menarik itu begini. Jadi kayak pohon yang tidak berbuah, ini yang menarik nih, itu akan ditebang dan dibinasakan. Itulah sebabnya kalau seseorang tidak bisa menjaga hatinya dan tidak bisa memproses hatinya dengan baik, untuk menjadi seperti siapa kak? Seperti visi Gereja Betel Indonesia, menjadi seperti Kristus. Memang gak gampang teman-teman, klik slide berikutnya. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk kembali oleh Allah. Banyak orang yang ketika ditanya dia mengisahkan kisah hidupnya, begitu ya, pengalaman hidup. Hidup gue ini udah rusak, hidup gue ini udah hancur, keluarga gue gak bisa diandelin. Karir gue juga kayak nafas, Senin Kemis, kembang kempis. Begitu. Kuliah gue berantakan. Kak pacaran gue gak benar gitu, gue terjebak dalam kehidupan narkoba misalkan begitu. Tapi saya cuma mau bilang begini teman, orang boleh berkata hidupnya hancur banget, orang boleh berkata hidupnya parah banget, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki hatimu. Gak pernah tuh ada kata terlambat untuk memperbaiki hatimu. Bahkan salah satu penjahat
yang ada di sebelah Yesus pada waktu disalibkan saja. Yesus kan di tengah. Kanan kirinya kan ada penjahat kan. Yang satu percaya Yesus, yang satu lagi mengolok-olok Yesus, betul nggak? Bahkan perhatikan, last minute sebelum dia mati saja, last minute nih, sebelum dia mati saja, dia memilih untuk memperbaiki hatinya. Membiarkan Tuhan untuk merajut kembali hatinya. Sehingga Yesus kan bilang apa? Pada hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di nirwana. Nirwana itu bicara soal surga. Bayangin itu teman-teman. Jahat sepanjang hidupnya, last minute dia bertobat, terima Yesus, masuk surga. Enak banget Kak. Kalau gitu kita puas-puasin hidup kita aja. Begitu ya. Dulu ada sebuah kalimat yang katanya filosofis begitu ya. Saya sering dengar dari waktu saya kecil. Muda foya-foya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya dulu waktu kecil sering dengar filosofi kayak begitu teman-teman. Jadi waktu muda puas-puasin aja. Gitu ya. Kalau punya duit, udahlah. Apa yang lu mau, apa yang lu inginkan, apa yang lu butuhkan, beli. Begitu. Puaskan dirimu. Karena kalau dirimu sudah puas, kau bisa memuaskan orang lain. Perhatikan, ada filosofi-filosofi yang kelihatannya, dalam tanda kutip, menyenangkan. Tapi sesungguhnya itu menyesatkan terselubung, teman-teman. Puaskan dulu dirimu. Kalau dirimu puas, baru kau bisa puaskan orang lain. Sementara, teman-teman, Alkitab pengajarannya berbanding terbalik dengan hal itu. Bukan kepuasan diri yang dicari, tetapi kepuasan atau kemuliaan dari Allah yang harus kita cari. Kenapa? Karena kalau kita ngomong soal kepuasan diri teman-teman, waduh kita nih bawaannya pasti mau bandel. Kita nih bawaannya pasti mau nakal. Gak betah kita nongkrong lama-lama di gereja. Begitu ya. Di gereja paling sejam 2 jam ya kabarnya. Betul ya, paling lama 2 jam. Gitu. Kalaupun ada komsel juga sejam 2 jam juga kan. Tapi coba kalau teman-teman nongkrong, hangout, bahkan mabar sampai berjam-jam, sampai tengah malam, bahkan sampai pagi. Kuat loh. Saya pernah melihat orang-orang, anak-anak remaja, anak sekolah minggu yang saya tanya, siapa sini yang doyan mabar? Main bareng begitu kan. Saya Kak, oh iya. Kalau main mabar biasanya kapan? Ini anak sekolah minggu nih saya tanya. Malam Kak, malam kamu gak tidur? Pas jam-jam sekolah, enggak Kak. Kita pura-pura tidur dulu. Supaya gak ketahuan sama papa mama kan. Jadi jam 8, jam 9 pura-pura tidur. Ntar jam 10 baru kita calling online. Siap tempur bro gitu kan. Sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi, begitu dibangunin sama emaknya atau begitu alarm bunyi, dia udah teler kayak zombie. Oh, iya. Karena saya punya pengalaman, anak saya juga pernah mengalami demikian. Diam-diam tengah malam saya bilang, ini siapa kok berisik ya? Gitu. Kan biasa kalau lagi mabar gitu kan, berisik kan. Mabar kan kalau nggak berisik tuh nggak seru kan. Waduh, mati. Ini siapa ya teriak-teriak? Bukan teriak-teriak sih, agak suaranya familiar gitu kan. Saya dengerin. Ini asal suara dari kamar sebelah ini. Saya longok. Saya lihat cahaya handphone begitu ya. Anak saya paling besar lagi di pojokan, lagi duduk aja begini. Ayo cepet. Terus saya cuma diem aja begini, lihatin aja. Dia baru enggak begitu lihat ada bayangan di belakangnya. Dia baru lihat ada bayangan. Wah. Saya bilang gak usah takut, aku bukan Tuhan. Aku bapakmu gitu. Saya bilang gini, kau bukan gak boleh mabar. Boleh, tapi harus tahu waktu. Saya gak larang anak saya bermain. Tapi harus tahu waktu. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Waktunya belajar, belajar. Waktunya main. Silahkan, gak ada masalah begitu. Tapi begitu kau pergunakan waktu istirahat untuk main berlebihan, main emang dilarang Kak? Main tuh gak dilarang. Makan emang dilarang Kak? Makan juga gak dilarang. Olahraga emang dilarang? Enggak dilarang. Tapi perhatikan, segala sesuatu yang berlebihan itu akan mencelakakan. Main berlebihan, celaka. Makan berlebihan, celaka. Minum berlebihan, celaka. Pacaran berlebihan, celaka. Apalagi punya pacar lebih-lebih banyak. Lu tambah celaka lagi. Oh ya Kak, saya kan orangnya setia. Setiap tikungan ada, begitu kan.
repot dah kalau udah kayak begitu kan. Tapi saya cuma mau bilang begini teman-teman, tidak ada hidup yang terlalu hancur. Jangan ada di antara kita yang merasa dirinya terkutuk banget, buruk banget sehingga kayaknya gue gak bisa berubah. Jangan. Selama kau buka hati, selama kau membuka pikiranmu bahwa masih ada Tuhan yang menyambut kita dengan tangan terbuka, bukan dengan tangan tertutup, teman-teman. Kak, kadang-kadang saya merasa Tuhan tinggalkan saya. Itu pikiranmu. Tapi Alkitab berkata Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Pikiran kita berkata Tuhan jauh dari kita. Secara manusia nih kadang-kadang kita pikir, aduh kok hidup susah banget ya. Cari duit susah, cari nilai susah, cari perhatian susah, cari ganteng, cari cantik susah. Kayaknya hidup gue itu selalu penuh dengan kesusahan dan kemalangan. Di-blaming dirinya, disalahkan terus dirinya. Dan ujung-ujungnya salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok saya begini banget? Begitu ya. Tadi malam saya nonton salah satu film teman-teman sama istri saya tadi malam jam 10, jam 11 begitu ya. Film ini diadaptasi dari sebuah tulisan atau novel, judulnya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Oh tadi malam saya nonton. Film itu nggak bisa tayang lama-lama di bioskop teman-teman, karena ada hal-hal yang berbau-bau sensitif, karena terkait soal keagamaan. Tapi film itu belum lama naik tayang di Netflix. Gitu ya. Jadi saya nonton semalam. Filmnya cukup menarik, gitu ya. Karena tokohnya seorang anak yang agamais banget, alim banget, setia beribadah, setia berdoa, sampai pada satu titik, begitu ya. Ketika dia dirundung masalah, masalahnya nggak cuma di satu titik, masalahnya banyak titik. Lalu dia mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu ada atau enggak sih? Singkat cerita dia meninggalkan Tuhan. Capek ke gereja, ibaratnya begitu. Capek ibadah, capek berdoa. Mending rusak-rusak aja sekalian. Saya cukup dapat banyak inspirasi dari film tersebut. Bukan saya mau promo film tersebut teman-teman, enggak. Karena filmnya itu 18 plus. Bukan 13 plus ya, filmnya 18 plus. Tapi hal itu menggambarkan, katanya, sedikit banyak kehidupan orang-orang. Dan tidak sedikit orang-orang muda yang ada di dalamnya mempertanyakan di manakah Tuhan ketika mereka sedang ada dalam sebuah penderitaan. Ayub pasalnya yang ke-23, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Klik slide berikutnya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Teman-teman pernah dengar kata sanubari nggak? Hati sanubari begitu. Mana sanubari? Sanubari itu sini. Balik lagi. Di pikiran. Membekas dalam benak. Ada pernah dengar kata istilah benak kan? Membekas dalam benak. Benak, hati, sanubari itu gambaran bahasa Indonesia menggambarkan pikiran kita. Kalau firman Tuhan itu tidak tinggal dalam pikiran kita memilih untuk menanggalkan itu artinya ditaruh begitu kan. Maka yang terjadi adalah hidup kita akan penuh dengan kekecewaan. Dan kita akan menolak untuk diproses. Banyak orang yang kadang suka gagal paham, sesat pikir, berkata bahwa ikut Tuhan akan semakin enak. Ikut Tuhan akan makin mudah. Wah makanya saya ikut memberi diri, ikut katekisasi, dibaptis, ikut komsel, ikut di sing begitu kan. Besok minggu ikuti ibadah raya begitu kan. Ikut di sini ada PA ya, pendalaman Alkitab, bla 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 segala macam. Saya ikutin. Tetapi sampai pada satu titik kalau itu hanya sekedar knowledge for your mind, hanya sekedar untuk menambah kepintaran, kita tidak bisa pahami dengan baik. Pada saat kita diperhadapkan dengan sebuah problematika yang tidak sedikit. Problem kita ini kan masing-masing unik-unik ya teman-teman, betul nggak? Anda dan saya, kita itu punya problem. Problemnya itu unik-unik. Sekalipun unik, tapi dia bisa dikelompokkan.
Unik memang problemnya, tapi bisa dikelompokkan. Ada orang yang punya problem dengan dirinya sendiri. Sulit sekali mengendalikan diri, sulit sekali mengontrol diri, sulit sekali mengontrol nafsu, hasrat, dan lain sebagainya. Ada orang yang punya problem keluarga. Ini klaster keluarga nih, family problem. Setiap kita pasti punya irisan di situ, di bagian keluarga. Tapi keluarga pun juga macam-macam kan, betul nggak? Ada orang yang keluarganya mama papanya baik-baik saja, misalkan begitu ya, baik-baik saja. Tapi ada saja masalah keluarga yang terjadi dalamnya. Ada orang yang orang tuanya tidak baik-baik saja. Ada orang yang hubungan orang tua dengan anaknya tidak baik-baik saja. Ada yang antar saudara tidak baik-baik saja. Ada yang mungkin antar satu dengan yang lain, keluarga besar tidak baik-baik saja. Tapi klaster itu namanya klaster keluarga. Lalu ada klaster yang lain. Klaster apa? Finansial. Ada orang yang kekurangan duit, gitu ya. Atau mungkin ada orang juga yang bermasalah karena kebanyakan duit. Karena dia kebanyakan duit, dia bingung mau buang di mana begitu kan. Wah, dia belilah Ferrari, dia belilah Lamborghini jam 2 pagi, jam 3 pagi, bosen nih pengen beli Lamborghini gitu kan. Tolong dong showroom kirimin saya Lamborghini gitu. Jam 3 pagi gitu. Pernah kejadian kan? Gitu ya. Beli Lamborghini jam 3 pagi. Beberapa bulan kemudian ditangkap gara-gara investasi bodong. Indra Kents ya. Jam 3 pagi bayangin beli mobil mewah loh. Harganya bukan 100-200 juta. Miliaran. Dan orang lihatnya, wow, Lambo men. Bukan Lambe ya, Lambo men. Oh Lambe itu bibir, comel, Lambe itu namanya. Begitu kan. Lambo men, keren banget. Begitu kan. Butuh validasi untuk dilihat orang, untuk dihargai orang, begitu kan. Jadi kalau kita teman-teman tidak menjaga hati kita, tidak menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan, ada di sini, maka setiap hal apapun itu masalahnya, kita akan selalu berpikir, kayaknya Tuhan tuh nggak dekat dengan saya. Kayaknya Tuhan tuh nggak kasih solusi dengan saya. Saya capek kok berdoa terus. Saya pernah menemui beberapa orang yang capek berdoa loh teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa yang didoakan, puji Tuhan, belum terkabul. Capek. Kalau udah capek doa, capek baca Alkitab. Karena merasa tidak menjawab kebutuhan. Udah gak doa, baca Alkitab, gak nongol ke gereja. Udah mulai mendaftarkan diri jadi jemaat GBI Kapal Selam. Ya, yang nongolnya kalau HUT gereja. Setelah HUT gereja tenggelam lagi, Paskah. Gitu kan. Ini jemaat GBI Kapal Selam nih. Ntar nongol-nongol lagi di bulan Desember tuh. Masa iya sih? Orang Kristen, agama di KTP Kristen, bahkan namanya mungkin misalkan Kristian. Ya, Kristen banget kan? Nama Kristian, agama Kristen. Bayangin tuh, double Kristen di KTP. Masa Desember nggak gereja? Nongol lah ke gereja. Hanya karena nggak enak ditanyain orang-orang. Bro kemana aja? Oh abis berkelana di luasnya samudra yang antah berantah. Ada 3 hal yang saya sampaikan terkait soal bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk tetap diproses oleh Tuhan. Yang pertama adalah harus punya keterbukaan. Harus berani terbuka Kak? Iya, harus berani terbuka. Ada sebuah statement yang populer di kalangan gereja Betel Indonesia namanya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan dan mengenal identitas kita. Sebab kalau kita terbuka di tempat yang tepat, hal itu nggak akan bikin kita malu. Tetapi akan membuat kita jadi maju. Persoalannya kita itu nggak bisa sembuh jika terus masih pura-pura tidak terluka. Ada orang yang kadang-kadang merasa dirinya itu baik-baik saja. Sesungguhnya dirinya itu sakit. Sakit hati, sakit jiwa. Teman-teman kalau Anda dengar saya ngomong istilah sakit jiwa itu jangan bertendensi itu artinya gila ya. Saya pernah baca-baca sebuah tulisan, ada namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sekarang nyebut orang gila itu udah nggak boleh. Kalau nyebut orang gila ntar yang perkumpulan orang gila somasi saya nanti. Gitu ya. Sekarang nyebutnya nggak boleh orang gila ya.
Gitu ya. Karena kadang-kadang sekarang kata gila juga maknanya bisa ambigu. Gila itu artinya bisa orang yang stres, tapi kadang-kadang menunjukkan kekaguman kan kita juga bilangnya gila. Gila, keren banget, betul nggak? Loh, benar. Kalimat gila kan artinya jadi ambigu kan. Untuk menunjukkan kekaguman terhadap satu hal yang oke banget, yang keren banget, kadang-kadang kita kan suka sebut gile atau gokil. Pokoknya gitulah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sebut kata jir, anjay untuk menunjukkan sesuatu hal bukan kata yang buruk, tapi untuk menunjukkan kekaguman, jir, keren banget ya, banjir, keren banget begitu ya. Benar nggak? Suka keceplosan kata-kata kayak begitu kan? Jadi kata yang sebenarnya tendensi negatif, tapi kadang-kadang orang suka pakai itu untuk ditarik kepada hal-hal yang keren begitu menurutnya, kagum, kesukaan gitu. Nah, kalau kita merasa kehidupan kita baik-baik saja, tidak berani terbuka, tidak berani berkata sepertinya ada yang salah dengan diri saya. Tadi saya bilang apa ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Lalu ada lagi selain ODGJ teman-teman. Kalau ODGJ urusannya udah sama rumah sakit. Gitu ya, psikolog, psikiater. Tapi ada lagi di bawahnya, yang satu level di bawahnya. Namanya ODGM. Orang dengan gangguan mental. Menurut survei, teman-teman, 1 di antara 10 orang anak-anak muda mengalami ODGM. Orang dengan gangguan mental. Ciri-cirinya, perhatikan nih, Anda yang Gen Z ya. Kamu pernah dengar gak istilah atau kalimat-kalimat yang kadang-kadang orang kalau lagi komen suka berkata gini, gila, gue udah kerja capek-capek, gue udah belajar capek-capek, gue lagi susun skripsi capek-capek. Gak dihargain bro, mental gue kena. Pernah dengar istilah-istilah mental gue kena gak gitu? Tadi saya baca ada panduk di bawah ya, loneliness ya, mental health issue ya. Kan beberapa tahun belakangan ini tuh lagi naik daun kan. Gitu ya. Jadi katanya yang Gen Z yang alfa-alfa begitu, teman-teman yang usia 15 sampai 20 atau 30 tahun gitu ya. Katanya generasi yang fragile gitu ya. Mentalnya itu fragile, rapuh begitu ya. Kalau kerja nggak bisa sustainable, nggak bisa panjang begitu ya. Kalau jalin hubungan juga nggak bisa panjang begitu ya. Kenapa? Nggak bisa ada di satu titik yang tempat. Kenapa? Mentalnya fragile katanya. Mentalnya rapuh, katanya gitu ya. Saya cuma mau bilang begini, setiap zaman, setiap masa, persoalan yang dialami setiap zaman pasti akan selalu ada. Tapi yang menariknya begini, firman Tuhan itu tidak pernah mati di lekang zaman, teman-teman. Ini Alkitab, dari kisah waktu Yesus mulai hidup saja sampai sekarang itu kurang lebih udah 2000 tahun. Kisah di dalam Alkitab itu 7000 tahun teman-teman. Dan sampai hari ini kita masih baca tuh kisahnya. Kisah di Kejadian, kisah Musa, kisah Abraham itu ribuan tahun yang lalu. Kisah Daud kita sering pernah dengar. Kisah Yesus dan para murid, Rasul Paulus itu kan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini kita masih dengar itu kisahnya. Sampai hari ini kita masih baca itu ayatnya. Gak banyak perubahan kan? Kalaupun ada perubahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, perubahannya dikit. Cuma penyesuaian kata doang. Ini yang menarik nih, ini hebatnya Alkitab. Buku paling dahsyat yang ada di seluruh dunia, dicetak paling banyak. Namanya Alkitab teman-teman. Novel-novel yang lain kalah sama Alkitab. Jadi kalau kita selalu menutup hati kita, menutup pikiran kita, saya cuma mau kasih tahu ya sama teman-teman, itu orang mau ngomong apapun, dari mulutnya basah sampai mulutnya kering, gitu ya, gak akan ada perubahan. Dia akan tengking itu, dia akan tolak itu, dia akan, saya gak mau deh. Dia akan denial terus-terusan, gak bisa. Saya hanya mau berjalan sesuai dengan apa yang saya mau. Sementara teman-teman, kapasitas kita sebagai manusia, kemauannya itu ada batasnya. Kemampuan kita nih teman-teman, ada batasnya. Betul gak sih? Kita mikir ada batasnya. Makan ada batasnya gak? Makan aja ada batasnya. Istirahat juga ada batasnya. Istirahat 7-8 jam cukup. Kebanyakan istirahat lu sakit. Kurang istirahat sama juga sakit. Ada batasnya. Pertumbuhan tinggi ada batasnya enggak? Ada batasnya. Saya nggak mungkin tambah tinggi lagi umur udah kepala 4.
Nggak mungkin saya 180 nanti mungkin 20 tahun lagi saya 2 meter gitu. Enggak. Ini udah paling mentok nih. Tubuh juga kemampuan tubuh ada batasnya. Saya waktu seusia, Dek, yang baju putih siapa namanya Dek? Kevin, usia berapa kamu sekarang? Berapa belas? 16 gitu kan. Saya usianya udah 2 kali lipat lebih dari dia. Ini masih gesit. Kalau kata dunia online masih gacor ini. Lari sana, lari sini. Begitu ya, lompat sana, lompat sini. Disuruh naik gunung jadi masih kuat. 16 tahun. Pertumbuhannya masih kencang-kencangnya. Tapi kalau dibandingin yang usia 40-an, usia 50, usia 60, ingin melakukan hal yang sama seperti yang Kevin lakukan, tunggu dulu. Kenapa? Karena ada batasnya. Jadi kalau kita sadar kita punya keterbatasan teman-teman, terus kita nggak mau membuka diri, sekali lagi, kita akan menolak setiap proses yang datangnya dari Tuhan. Yang ada adalah kita memblaming Tuhan, menyalahkan Tuhan terus. Kenapa ya saya begini? Kak, kenapa ya saya dilahirkan susah? Kenapa nggak kayak teman saya Kak yang kaya? Mungkin kalau saya jadi dia misalkan begitu. Wah, kalau saya jadi dia, hidup saya pasti enak-enak terus dah. Lu nggak tahu. Orang nggak punya duit pusing, orang banyak duit juga pusing. Jangan berpikir orang kaya juga nggak ada masalahnya. Pusing teman-teman. Saya mendengar kisah banyak orang-orang super kaya, orang-orang konglomerat. Kalau kita bisa tidur 6, 7, 8 jam, puji Tuhan. Tapi mereka yang banyak duit, konglomerat, tidurnya jamnya lebih sedikit. Kenapa? Karena kepalanya ngebul terus sama asap kereta. Karena asap keretanya bunyinya begini, duit, gitu ya. Susah. Duit, sampai nggak bisa tidur. Jadi kita jangan pikir, hidupnya pasti lebih enak lah, kasurnya mewah, tinggalnya di apart, begitu kan. Mobilnya, bannya banyak, ban itu cukup 4 teman-teman. Kalau lebih dari 4 itu tronton gitu kan. Mobilnya oke, kalau dibanding sama saya, ada orang yang kadang-kadang sering kali membanding-bandingkan, dia meng-compare diri dengan orang lain. Kalau saya jadi dia, kalau saya setampan dia, kalau saya secantik dia, pasti. Yang lirik saya pasti banyak. Jadi kita kadang-kadang suka nggak terima diri kita sendiri begitu. Kenapa kita nggak berani terbuka? Udahlah belajar terima diri apa adanya. Kalau mukanya udah begini ya sudah. Kalau bisa dipercantik, percantik, perganteng, sewajarnya. Jangan tiba-tiba kau tempel plastik sana, tempel plastik resek di sini begitu ya. Ya hidungnya, tulangnya gores sini, pindahin sini segala macam. Kan seperti kelihatan orang yang kurang bersyukur begitu ya. Udah dikasih kayak begitu gitu ya. Nggak apa-apa Kak, ini kan demi penampilan. Ya sewajarnya saja lah. Jangan sampai orang nggak ngenalin kamu gitu. Kayaknya saya lihat Kevin sekarang, saya ketemu Kevin 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kak masih kenal saya nggak? Saya Kevin yang di Sing, Sungai Yordan. Yang mana ya? Tiba-tiba dia udah kribo, kulitnya agak-agak tanning, gelap begitu kan. Hidungnya mancung ke depan begitu kan. Kok saya kan, iya Kak ini saya. Yang dulu 10 atau 15 tahun lalu saya pernah ketemu sama kakak di sini. Kenapa kau Dek? Demam, mukamu sampai coklat begitu. Enggak Kak, iya ini biar keren aja begitu kan. Lagi ngetren tanning-tanningan, gelap-gelapan kulit begitu kan. Gak mau kalah saya Kak sama orang-orang negro begitu kan. Saya beginilah, jadilah. Syukuri aja dengan apa yang ada. Saya ngomong begini teman-teman, Kak emang gak suka Kak dengan hal-hal yang rubah sana rubah sini, oplas sana oplas sini, itu urusan pribadi masing-masing. Tapi saya cuma mau bilang kepada kita begini, kalau kita gak belajar terbuka, kita gak akan puas dengan apa yang ada di diri kita. Maunya berubah terus, seperti apa kata orang. Lu jelek tahu begitu, ganti dong penampilan lu, ganti. Jadi kamu kenapa merubah penampilan? Karena kata orang saya jelek. Sementara jelek itu kan relatif. Cakep aja relatif, betul gak? Ganteng aja relatif. Ganteng menurut kamu belum tentu ganteng menurut saya. Cantik menurutmu juga belum tentu cantik menurut saya. Artis-artis perempuan yang berseliweran di sosial media, cantik-cantik gak Kak? Cantik. Saya harus ngomong bilang cantik. Tapi karena saya sudah berkeluarga, saya punya istri, demi menghargai istri saya akan bilang, tetap istri saya yang paling cantik. Relatif kan? Benar nggak?
Relatif kan? Isyana Saraswati, Raisa, siapa lagi teman-teman? Echa Aura, ya, cantik-cantik kan? Cantik. Saya kalau ditanya sama istri, cantik nggak Pak itu? Saya bilang jujur, cantik. Kalau saya bilang mereka jelek, saya bohong. Kadang-kadang perempuan suka gitu sama aku cantik mana? Ya tetap kamu lah paling spesial. Karena kalau saya bilang enggak, tetap mereka yang lebih cantik daripada kamu. Saya tidurnya di luar. Repot kan kalau tidur di luar. Karena yang pegang kunci kerajaan rumah perempuan. Kalau kita belajar berani terbuka teman-teman, percayalah, kita akan belajar menerima diri kita apa adanya. Saya ini apa adanya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai saya, mengembangkan kapasitas yang saya punya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, harus belajar punya kerendahan hati. Tidak ada rasa hormat kepada orang lain tanpa kerendahan hati terhadap diri sendiri. Lawannya rendah hati itu tinggi hati. Kalau orang tinggi hati atau sombong, angkuh, sengak, belagu gitu ya. Yang ada mereka selalu merendahkan orang lain karena merasa dirinya hebat. Sementara rendah diri itu selalu merasa lebih rendah dibandingkan orang lain. Rendah hati selalu memandang semua manusia itu sama. Yang membedakan Anda dan saya cuma karakternya aja. Jadi kita semua ini sama teman-teman. Rendah hati teman-teman itu beda dengan rendah diri. Sekali lagi ya, saya ulang ini. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu, kita tuh menurunkan nilai kita. Contoh misalnya, kadang-kadang orang suka berkata gini, oh jangan saya Kak, saya mah orang bodoh. Sekolahnya nggak sekolah swasta, sekolah cuma sekolah negeri, nggak layak kayaknya buat ikut-ikutan pelayanan kayak begini-begini. Yang lain aja Kak. Aduh jangan saya Kak, saya mah orang susah. Gitu ya. Sama yang sana aja yang duitnya lebih tebal begitu dari saya. Perhatikan nih, ini rendah diri. Jadi merasa nilai hidupnya diukur dari kesusahan teman-teman. Karena merasa miskin, karena merasa jelek, karena merasa bodoh, dia gunakan alasan itu untuk lari dari tanggung jawab. Jangan saya Kak, saya mah begini, mending Kak Rohmat aja deh. Manusia serba bisa, jangan saya lah. Saya mah udah pokoknya datang, duduk, diem, pulang. Bahkan kalau perlu antara ada dan tiada, Koberni juga gak tahu. Kadang ada orang yang memilih di posisi itu teman-teman. Itu jadi antara ada dan tiada. Ketua youth bisa nggak tahu. Antara ada dan tiada jadi dia diam aja. Diminta bangun relasi, diminta berkontribusi. Yang lain aja. Itu bukan rendah hati. Itu rendah diri. Padahal harusnya setiap kemampuan yang kita punya, kapasitas yang kita punya, ini adalah media yang sangat bagus nih teman-teman. Komunitas pemuda remaja sebenarnya adalah sebuah media yang cukup bagus bagi kita untuk mengembangkan diri dan belajar di sini. Saya belajar musik di gereja. Saya belajar nyanyi di mana? Di kafe-kafe dangdut? Bukan. Dari kecil sekolah minggu. Kenal alat musik, kenal Alkitab juga di sekolah minggu. Kenal yang namanya pendeta juga di gereja. Baru tahu itu pendeta atau apa, kenalnya di gereja. Kenal sama pasangan hidup juga di gereja saya. Enggak ketemu di wihara, enggak ketemu di pura, apalagi di Gunung Kawi atas enggak, saya ketemunya di gereja. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita enggak belajar punya kerendahan hati, sekali lagi teman-teman, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kak, saya mah orangnya rendah hati. Kemarin Kak, saya habis dibelikan jam sama orang tua saya, misalkan begitu. Katakanlah jamnya warna putih. Begitu. Tapi hari ini saya pakai jam warna hitam Kak, karena saya dibelikan lagi sama orang tua saya. Gitu kan. Nah, kenapa? Habis bosen Kak, jamnya yang kemarin harganya cuma 200 juta, agak gatal-gatal di tangan. Nah ini yang baru diberikan harganya 300 juta Kak, ya saya pakai lah. Rendah hati kelihatannya, tapi di atas gunung. Merendah, tapi di atas gunung. Ada juga manusia-manusia yang kayak begitu teman-teman. Aduh gatel nih baju, nggak oke gitu kan. Kalau saya mah biasa baju sekali pakai langsung buang Kak. Baju sekali pakai buang udah kayak Pampers.
Saya pernah nemuin makhluk-makhluk yang unik kayak begitu. Teman. Saya nggak bisa pakai baju berkali-kali itu. Sekali pakai buang. Benar-benar dipikir kayak Pampers itu pakaian. Gak bisa Kak, badan saya nolak. Saya bilang bukan badanmu yang nolak. Pikiranmu mensugesti badanmu untuk menolak. Bukan badan yang menolak. Belajar rendah hati teman-teman. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki gitu ya. Jangan sampai hal itu membuat kita gede kepala. Besar kepala, kalau jalan dengak terus. Woi lihat gue nih, orang penting, orang terpandang. Kalau gue lewat, minggir dong bos. Mau lewat. Belajarlah untuk tetap rendah hati, jangan tinggi hati. Teman-teman. Yang ketiga yang terakhir, ketekunan. Ujian terhadap iman akan menimbulkan ketekunan. Kesulitan apapun tidak akan tahan dengan yang namanya keuletan dan ketekunan. Karena tanpa ketekunan, orang paling pintar dan paling berbakat sekalipun sering gagal tuh dalam hidupnya. Sudah belajar terbuka, sudah belajar rendah hati, tapi ternyata harus tetap dilatih endurance-nya. Apa itu endurance-nya? Ketekunannya. Kenapa? Karena kesetiaan itu membutuhkan ketekunan, teman-teman. Setia itu butuh effort loh. Untuk setia beribadah itu butuh effort, benar gak sih? You harus sediakan jadwal setiap hari Sabtu, saya harus beribadah. Setiap hari Minggu saya ikut ibadah raya. Kalau ada komsel kita mesti plot waktunya. Itu kan ada effortnya. Saya mau jadi jemaat yang setia. Iya, di balik unsur kata setia itu ada kata tekun, teman-teman. Kerja mesti tekun, belajar juga mesti tekun, mengembangkan diri juga tekun, menjalin hubungan pun juga harus tekun, benar nggak? Ada nggak teman-teman jalin hubungan sama lawan jenis? Gitu ya? Teman-teman nih yang udah mulai punya pasangan begitu ya, atau calon-calon pasangan. Gitu. Saya emang nggak terlalu suka Kak sama pasangan saya, jadi saya tergantung mood aja. Kalau saya lagi pengen saya hubungi dia. Kalau saya lagi nggak kepengen ya saya blok aja nomornya. Pasanganmu atau calon pasanganmu atau gebetanmu, kalau kau perlakukan seperti demikian, kan mereka lihat, ini orang serius nggak sih mau jalin relationship? Gitu. Relationship, menjalin hubungan pun relationship, kalau nggak punya ketekunan, orang kan tahu, wah ini orang yang sebentar mau, sebentar udah. Nafsu kuda, tenaga ayam. Semangat doang di awal. Wah ayo, 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 ayo. Kevin di mana Vin? Dicari sama Koben. Oh, mulai cari-cari alat. Oh ini kok. Awal-awal semangat kan, nafsu kuda. Wah, gitu. Seiring berjalannya waktu tuh kan, karakter tuh kan akan kelihatan ya teman-teman. Ketekunannya akan kelihatan tuh. Waktu soalnya bisa jawab. Rohmat di mana, Mat? Kemarin-kemarin nongol, sekarang kok nggak nongol. Wah ini biasa. Misalkan itu hanya contoh aja teman-teman. Enggak seperti demikian ya bro ya. Itu hanya contoh aja. Jadi kalau kita nggak tekun teman-teman, kita akan ditinggalkan Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu butuh ketekunan. Dan mengikut Tuhan tidak pernah dijanjikan kemudahan. Nggak pernah kamu baca di satu ayat Alkitab pun, ikut Tuhan ada kemudahan. Enggak. Yang ada dibilang sangkal diri, pikul salib. Pikulah kuk yang kupasang. Teman-teman, kuk itu ya, bukan benda kecil. Kuk itu kayak beban yang beratnya puluhan kilo yang biasanya ditaruh di atas pundak. Kalau kamu pernah dengar kata kuk ya, kuk. Tapi Yesus bilang begini, pikulah, disuruh pikul, pikulah kuk yang kupasang. Tapi ada kalimat lanjutannya. Kuk yang kupasang itu ringan. Dia akan jadi berat kalau kamu andalkan kemampuanmu. Sekali lagi saya bilang tadi kan, kita punya kemampuan terbatas. Tapi kalau kita menanggung beban itu bersama dengan Tuhan, beban apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan terasa ringan. Tapi bukan berarti menganggap enteng segala sesuatu. Beda loh teman-teman ya. Beda. Jangan begini, gampang lah itu. Gampang. Ini jadi orang gampangan.
Kamu ngegampangin orang, kamu akan digampangin orang. Gampang lah sama dia kok. Kenapa? Ini mah mister gampangan. Sebentar ngomong gampang, sebentar ngomong gampang. Gak gitu juga. Harus punya ketekunan. Memang ini gak mudah. Untuk teman-teman setia nanti di kemudian hari beribadah di sini saja, itu butuh pergumulan. Butuh pergumulan. Nanti waktu, saya bukan mau nakut-nakutin ya, waktulah yang akan menjawab. Kesetiaan kita, ketekunan kita mengikut Tuhan, salah satunya dengan datang beribadah, itu cuma waktu yang bisa jawab. Gak lain dan gak bukan. Saya gak bisa jawab, dirimu pun aja gak bisa jawab. Waktu yang akan menentukan engkau tuh setia, tekun gak? Dan gak gampang teman-teman. Sulit kalau kita andalkan diri sendiri. Tapi kalau kita tetap belajar mengandalkan Tuhan, percayalah, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah proses yang mendewasakan hati kita. Sekali lagi ya teman-teman, hati bukan bicara soal organ-organ yang di sini. Sekali lagi ya, supaya definisi kita soal hati ini satu frekuensi. Jadi hati bicara soal pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang terakhir, kita baca statement kecil ini teman-teman. Slide terakhir. Kita baca slide ini. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan ya, kebaca ya. Teman-teman pasti masih bisa baca. Tapi kalau saya di belakang, saya nggak bisa baca ini. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Pikirkanlah tentang kebesarannya dan segala kedahsyatan firman-Nya. Pasti ada pemulihan yang indah yang akan kita nikmati. Pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang kudus, yang berkenan. Di situ kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kamu bertanya-tanya, kamu andalkan logikamu, kamu andalkan akalmu sebagai manusia, kamu akan sulit. Nanti bukan nemu jawaban, gila iya. Yang mana ya Tuhan, yang mana ya Tuhan? Begitu. Tapi kalau kita mau belajar, mencoba memahami bahwa kebesaran dan segala kedahsyatan firman Tuhan ini pasti bisa memulihkan hati saya ketika kamu diperhadapkan dengan sebuah masalah. Kamu harus berani berkata begini. Setiap pencobaan-pencobaan yang aku alami hari ini, itu adalah pencobaan biasa, Rasul Paulus bilang. 1 Korintus 10:13. Ketika Tuhan mencobai seseorang, pada saat yang sama, dia akan memberikan kita jalan keluar, bukan jalan di tempat. Kak, masalah gue besar, tapi kau harus bilang sama hatimu, bilang sama otakmu, bilang sama pikiranmu. Sebesar-besarnya masalah gue, tetapi Tuhan yang gue sembah jauh lebih besar. Masalah gue ini gak ada apa-apanya. Kalau Tuhan campur tangan, sesulit apapun kehidupan saya percaya Tuhan pasti bisa pulihkan. Yang penting mau terbuka, rendah hati, dan tetap tekun mengikut Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang tadi sebelum firman ya. Tadi mainnya dikunci apa ya? A ya? Yang di mana? Iya ya boleh. Kita nyanyikan pujian. Oh ya, hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang kehidupanku, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatan bagi hidup, keselamatanku.
Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, kami ingin selalu berada dekat-Mu Tuhan. Selalu Bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah katakan, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami menyadari Tuhan bahwa proses pembentukan hati kami supaya memiliki karakter Kristus bukanlah sebuah perkara yang mudah. Hati kami ingin memberontak, kadang ingin menolak, ogah-ogahan, acuh tak acuh terhadap setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami belajar, Tuhan banyak memproses tokoh-tokoh orang-orang dalam Alkitab dengan segala macam masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan bisa proses Musa, naik turun hidupnya. Tuhan bisa proses Abraham, yang dikatakan bapak orang percaya tapi juga punya segudang masalah dalam hidupnya. Tuhan memproses seorang raja yang bernama Daud, seseorang yang waktu kecil ditolak, bahkan orang mentertawakan, bahkan meremehkannya. Dia harus jatuh bangun menata hidupnya. Tapi toh Tuhan izinkan tetap Daud diproses Tuhan. Kemudian ada seorang saleh yang bernama Ayub, diproses Tuhan dengan luar biasa. Dihancurkan dan diizinkan, dicobai oleh iblis. Tuhan mengambil segala macam yang ada di sekelilingnya, bahkan termasuk lingkaran terdekat yaitu keluarganya. Kami melihat itu tuh. Kami belajar dari itu semua. Kalau mereka sanggup dan tetap bertahan di tengah proses yang mereka alami, maka hari ini kami belajar untuk berani terbuka. Sebab kami tahu ketika kami belajar terbuka, di situ pemulihan akan terjadi. Kami belajar buka hati di hadapan Tuhan. Setiap keluh kesah, permasalahan, hal-hal yang seringkali mengganggu alam pikiran kami mau belajar terbuka di hadapan Tuhan dan berkata dengan jujur apa adanya. Seperti ini kami Tuhan, seperti ini salah dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Tidak akan ada orang yang tahu teman-teman ketika kau belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Jangan takut orang tidak akan tahu. Tapi selama engkau tutup-tutupi itu, kau mau lari kemanapun, Tuhan akan tetap kejar dan Tuhan akan tetap tangkap. Kita harus belajar mempertanggungjawabkan setiap keputusan apapun yang kita lakukan. Ikut Tuhan. Kemuliaan, kekekalan diberikan kepada kita. Tapi kalau kita memilih jauh dari Tuhan, gak suka jadi anak Tuhan, lebih nyaman jadi anak setan, maka bukan surga yang kita rindukan, tetapi neraka yang akan diberikan pada kehidupan kita. Belajarlah untuk tetap rendah hati. Kalau hari ini kamu diberkati Tuhan dengan segala macam kelebihan, jangan jadikan itu sebagai sarana untuk merendahkan orang, jangan. Hari ini kamu diberikan ketampanan, kulit yang putih, rambut bagus, tubuh yang bagus, lengkap tidak cacat. Kau diberikan orang tua yang lengkap. Teman-teman harus tahu bahwa di luar sana banyak orang-orang yang tidak seberuntung dirimu. Kalau hari ini kamu punya keluarga lengkap, puji Tuhan. Tapi masih banyak di luar sana, atau mungkin di sekitar kita, anak-anak muda yang keluarganya juga gak lengkap, termasuk saya yang berbicara di depan.
Hormati orang tuamu, hormati keluargamu. Mumpung mereka masih ada. Kak, saya suka dimarahin. Marahkan tandanya benci, gak selalu teman-teman. Marah juga bisa menjadi salah satu ungkapan sayang orang-orang yang ada di dekat kita. Karena mereka sayang kita, makanya mereka tegur kita. Mereka beri nasihat kepada kita. Jangan anggap itu sebagai sebuah bentuk kebencian. Percayalah, Tuhan bisa memakai segala macam hal untuk menegur dan mendidik kita. Dan yang terakhir, tetaplah tekun, taat dan setia kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman boleh dipersilakan duduk. Thank you Kak Setiawan untuk firman-Nya. Siapa yang diberkati hari ini? Puji Tuhan. Teman-teman, jadi jangan lupa apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asal kita tetap mau minta tolong sama Tuhan. Oke? Selanjutnya kita akan persembahan. Nanti aku minta tolong Tasya ya. Oke. Oke, teman-teman kita berdoa dulu. Ya Tuhan ya Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan ya Bapak untuk kami ya Bapak. Kami telah mendengarkan firman dari Kak Setiawan. Kau yang berkati juga kehidupannya Kak Setiawan Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, juga kesehatan, juga keluarganya Tuhan. Biar Engkau yang pakai Kak Setiawan lebih lagi ya Bapak, berkati banyak anak muda dimanapun ia berada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi, biarkan persembahan ini berguna untuk kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Boleh silakan pengumuman. Shalom semuanya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih yang sudah melayani WL Singer, pemusik, dan terlebih Kak Setiawan yang sudah memberitakan kebenaran firman pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sambil kita memberikan persembahan, sambil kita akan saya sampaikan beberapa hal. Minggu depan seperti biasa kita akan ibadah lagi di tempat ini. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, kita ibadah setiap hari Sabtu ya jam 5 sore. Jadi Sabtu depan kita ada di sini dan kita berharap kalian datang lagi ya. Tapi sebelum itu semua, kenalin dong. Ada teman baru teman-teman di belakang kalau teman-teman perhatian. Itu halo. Mereka berdua baru pertama kali di tempat ini. Boleh coba perkenalkan diri dari si abang yang satunya ini. Boleh berdiri Kak? Oke, Immanuel, sip. Tinggal di mana? Di rumahnya Lewi. Oh, itu dia Lewinya. Oke. Selamat datang Immanuel. Sama-sama dong teman-teman, katakan selamat datang Immanuel 3, 2 ya. Selamat datang Immanuel. Oke, satunya lagi. Richie ya kalau nggak salah. Tinggal di Jelambar ya. Oke. Richie tinggal di Jelambar. 3, 2 ya. Selamat datang Richie. Oke. Sekali lagi, Richie, Immanuel, kami sangat senang kalian datang di tempat ini dan kami berharap minggu depan kalian datang lagi ke tempat ini ya. Pengumuman selanjutnya adalah teman-teman Holy Party 2 minggu lagi. 3 minggu atau 2 minggu? 2 minggu lagi ya. Yeay, siapa yang antusias katakan wuh. Yeay. Buat Richie dan Immanuel mungkin dan teman-teman yang lain yang belum tahu ya, kita mau ada Holy Party, acara Holy Party di tanggal 26 Oktober hari Sabtu. Jadi Sabtu tanggal 26 Oktober kita gak ada ibadah. Kita benar-benar mau melaksanakan yang namanya Holy Party. Itu acara tahunan kita dan teman-teman perlu saya tegasin, setelah ini buat teman-teman yang belum daftar, karena kan itu perlu pendaftaran karena nantinya bakal ada konsumsi juga. Jadi setelah ini langsung daftar ya. Pakai link yang dikirim di grup Sing, benar gak sih? Ya kan? Ada di grup Sing nanti. Ya, di grup Sing ya. Di grup Sing. Di grup Sing nanti ada linknya. Nanti untuk Immanuel dan Kevin kita bakal kirimin via Tasya atau Lewi ya. Holy Party itu acara apa sih? Oke. Ada yang tanya kayak gitu, Kakak, Holy Party itu apa sih? Yoi.
Karena ditanya seperti itu ya layaknya saya seorang rohmat yang seperti Google, Anda bertanya saya menjawab. Jadi Holy Party adalah Holy Party itu acara hajat kita tahunan dan kebetulan tahun ini kita mengusung tema tentang tuh posternya. Terima kasih tim multimedia yang garcep. Temanya adalah loneliness. Kita mau ngomongin lagi tentang mental health issue. Biasanya umur-umuran kita lah ya lagi ngerasain. Kadang mungkin ada beberapa di antara kita di keramaian kok aku ngerasa sendiri gitu, yoi. Di kesendirian kok aku ngerasa sendiri ya, namanya juga sendiri yang ngerasa sendiri lah ya. Dan kita juga gak kaget ya, akhir-akhir ini tuh tren lagu-lagu yang lagi hits itu lagu-lagunya Bernadia ya, kalau teman-teman tahu Bernadia kan. Itu lagu-lagunya tuh lagu-lagu buat anak-anak mental health issue gitu. Makanya saya suka gitu. Lagunya. Untungnya bumi masih berputar, sama-sama katakan. Untungnya. Nah, kita sebagai gereja aware terhadap mental health issue dan kita aware juga terhadap kesepian ini, loneliness. Jadi kita mau angkat tema ini dan di dalamnya kita juga bakal ngebahas 3 topik yang seru banget. Dan pokoknya gak bakal nyesel deh teman-teman untuk datang di acara Holy Party. Kita bakal ngadain acara ini dari pagi sampai sore dan kami berikan garansi acara ini gak bakal ngebosenin. Dari pagi sampai sore kita bakal terberkati lah. Saya berani jamin itu. Yoi. Amin ya. Jadi jangan lupa setelah ini kita langsung daftarkan diri kita supaya kita terhitung sebagai orang yang terdaftar untuk datang di acara Holy Party ini. Dan pokoknya hari Sabtu tanggal 26 Oktober itu seharian jangan ada jadwal kemana-mana dulu. Dan gini, kalau ada teman-teman kalian yang kalian rasa, Kak kayaknya cocok deh dia kalau datang ke tempat ini. Karena saya lihat-lihat nih orangnya kayaknya kesepian, ajak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu pengumuman hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Teman-teman, kita mau akhiri ibadah kita. Dan kita mau akhiri dengan berdoa. Teman-teman juga boleh sama-sama dengan saya kita berdoa bareng-bareng, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa juga untuk keadaan dunia yang sekarang ini lagi gak baik-baik aja ya, kalau diperhatiin perang di mana-mana, habis itu kepanasan politik di mana-mana, terus juga resesi, penurunan daya beli dan segala macam, banyak banget hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini di bumi kita. Dan kita sama-sama ya doain teman-teman, khususnya buat bangsa kita yang sebentar lagi juga akan pergantian presiden, pelantikan presiden baru. Kita mau doain mereka. Kita mau berdoa bareng-bareng. Kita juga mau berdoa buat orang-orang di sekitar kita yang kita rasa kayaknya Injil perlu dia tahu gitu. Kayaknya dia harus kenal Yesus gitu supaya hidupnya pulih. Kita doakan juga dia. Kita juga berdoa untuk kebetulan beberapa ada teman kita, adiknya Sharon, kalau yang kenal Sharon, itu jatuh, dia masih umur 2 tahun ya, 2-3 tahunan lah ya, dia masih umur 2 atau 3 tahun jatuh, terus tangannya patah. Kita doain bareng-bareng teman-teman supaya pemulihan yang sedang dia lakukan di rumah sakit Sumber Waras bisa berjalan dengan lancar ya. Kita berdoa yuk sama-sama, kita tutup mata kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak kalau Tuhan masih memberikan kepada kami firman-Mu ya Bapak yang telah disampaikan oleh Kak Setiawan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih boleh mengalami itu dan kami boleh terberkati pada hari ini ya Bapak. Tuhan, sebelum kami pulang ya Bapak, kami mau bersyafaat Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan. Pertama-tama ya Bapak untuk keadaan dunia, tempat di mana kami berpijak ya Bapak. Kami mendengar ya Tuhan deru perang di mana-mana ya Tuhan. Kami mendengar ya Bapak pemanasan global yang terjadi ya Tuhan. Kami mendengar ya Tuhan banyak hal-hal buruk ya Tuhan yang terjadi di dunia ini Tuhan. Melalui kejadian-kejadian ini ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan. Pertama-tama Tuhan, selamatkanlah jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan, Kau selamatkan ya Tuhan. Dan kiranya Bapak melalui situasi ini ya Tuhan, kami juga ya Bapak semakin
mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Kami semakin ya Bapa merindukan Engkau. Kami semakin ya Bapa melihat dunia ini ya Tuhan, bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa kami harapkan ya Tuhan, tetapi harapan kami hanya taruh kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa juga ya Bapa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Terlalu banyak isu yang terjadi ya Bapa di negara kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat negara kami ya Tuhan. Pertama-tama kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan kami ya Bapak, dari teratas sampai yang terkecil ya Tuhan. Kiranya ya Bapak urapan daripadamu ya Tuhan turun ya Bapak atas pimpinan di negara kami ya Tuhan. Segala tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, kiranya itu dijauhkan ya Tuhan. Terlebih ya Bapak, sebentar lagi akan ada pergantian kepemimpinan ya Bapak di negara kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapak dari tempat ini ya Bapak, supaya ya Tuhan setiap nantinya ya Bapak, orang-orang yang dipilih oleh presiden yang terpilih sebagai menteri-menteri yang ada ya Tuhan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik ya Bapak, sehingga ya Bapak negara kami Indonesia ya Tuhan bisa menjadi tempat yang setidaknya ya Bapak menopang kami ya Tuhan, untuk kami bisa tumbuh ya Bapak di tempat ini ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk orang-orang ya Bapak di negara kami ini ya Tuhan, secara khusus yang belum mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan tersampaikan ya Bapak sampai penjuru negeri ini ya Tuhan, sehingga nama-Mu ya Bapak semakin dikenal ya Tuhan dari di negara kami ya Bapak Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan pada sore ini ya Tuhan untuk teman kami ya Bapak, teman kami ya Bapak Seren ya Tuhan yang mengalami kecelakaan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapak Tuhan membantu ya Tuhan Seren ya Tuhan, adiknya Seren ya Tuhan dalam proses pemulihan ya Tuhan di rumah sakit Sumber Waras ya Bapak, supaya setiap apapun yang dilakukan, tindakan yang dilakukannya Tuhan semuanya berjalan lancar, dan adiknya Seren ya Tuhan bisa pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih Yesus. Tak lupa juga kami ya Bapak berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, entah itu di rumah ya Tuhan, yang masih satu rumah, ataupun ya Tuhan di kampung halaman ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan ya Tuhan, finansial Tuhan cukupkan, kesehatan Tuhan berikan ya Bapak, sehingga mereka ya Tuhan mampu menghidupi kehidupan kami di tempat ini ya Tuhan, menghidupi kami, masih mampu ya Bapak menghidupi kami ya Bapak sebagai anak-anak ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk terkhusus ya Tuhan untuk acara Holy Party ya Tuhan yang akan diadakan tanggal 26 Oktober ya Bapak. Tuhan, kiranya Bapak melalui acara ini ya Tuhan, nama-Mu ya Bapak semakin dipermuliakan. Banyak anak-anak muda ya Bapak yang mengalami mental health issue ya Tuhan. Banyak anak-anak muda yang mengalami kesepian di dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga dia melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran karena kesepian ya Tuhan. Tuhan itu bisa pulih ya Bapak melalui acara yang akan diadakan. Tuhan bertahtalah atas setiap acara yang akan kami lakukan ini ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Kalau sebentar kami mau pulang ya Tuhan, dan kalau sebentar juga ya Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari teman-teman, ibadah kita telah selesai. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat kedua tangan kita pada Tuhan untuk bisa menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan juga untuk keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman jangan pulang dulu ya, harus daftar Holy Party dulu. Oke. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.